penambahan alutsista itu tentunya kami sangat harapkan. Terkait dengan prajurit TNI Angkatan Laut mungkin sama ya. Kalau dikatakan Angkatan Laut sangat sulit, sebenarnya tidak juga. Yang penting memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Karena memang ya mungkin salah satunya tadi itu Mbak, psikotesnya harus kuat ini prajurit Jalasena Samudra ini harus yang kuat mental, tahan banting di tengah laut samudra yang begitu luas. Jadi kalau mentalnya tidak kuat ya itu tadi belum fisik lagi dan ya. mental kayaknya Pak. Betul Karena saya pernah sekali. di Kalmamuju ya, tidak kuat dengan ombak ya. Kalau ada yang bilang sulit masuk, Iya. ya mungkin apa itu hanya omongan saya. Tapi seperti siapa saja sih prajurit, siapa saja pemuda-pemuda yang berminat atau ingin bergabung di TNI Angkatan Laut, kami sangat senang, kami sangat mengharapkan itu. Iya. Karena negara ini, negeri ini yang menjaga adalah putra-putra terbaik. Jadi memang harus kita cari putra-putra yang terbaik yang siap mengabdi untuk NKRI. Oke. Baik, ini tergambar dengan jelas dari kurang lebih hampir 30 menit lebih ya perbincangan kita Pak Komandan, bahwa prajurit TNI Angkatan Laut ataupun di angkatan yang lainnya sepertinya memiliki konsep bela negara yang tidak mudah luntur, tidak sama dengan kami-kami yang berada di luar dari angkatan. Nah, untuk bisa konsep bela negaranya itu juga dimiliki oleh seorang masyarakat biasa, kira-kira apa yang bisa dilakukan, Pak? Ya, sebenarnya memberikan bela negara, kemudian memberikan pengabdian kepada negeri ini tidak hanya dengan jalur tentara atau TNI kan. Jadi setiap anak bangsa punya kesempatan dan harus punya keinginan untuk memberikan yang terbaik buat negerinya. Apapun profesi kita, apapun bidang kerja kita, sebenarnya semuanya muaranya kepada pengabdian, memberikan terbaik kepada negeri ini. Jadi kalau boleh saya katakan, dimanapun kita bertugas, adik-adik yang lain atau warga lain yang punya profesi apapun sama sebenarnya tugasnya. Bekerjalah yang terbaik di bidangnya masing-masing. Itu merupakan suatu bentuk bela negara, bentuk rasa nasionalisme yang tinggi kepada negeri ini. Lakukan yang terbaik itu sudah lebih dari cukup untuk mengabdi. Oke. Jadi apapun profesinya, ini cukup simpel ya sebetulnya konsepnya ya. Profesi apapun yang penting dilakukan dengan betul, Mbak, terbaik, itu sudah merupakan menerapkan konsep bela negara. Betul. Jadilah pahlawan di bidang masing-masing ya, seperti itu. Jadi jadilah yang terbaik sesuai dengan profesinya. Itu sudah bentuk rasa cinta, rasa nasionalisme, kemudian bentuk bela negara itu bukan hanya berada di garis depan daerah bertempur bukan itu. Yeah. Jadi bela negara itu bagaimana kita menciptakan kondisi stabilitas keamanan di wilayah kerja masing-masing aja di lingkungan kita, itu sudah bentuk bela negara. Bagaimana kita peduli terhadap keamanan, itu sudah salah satu bentuk bela negara. Itu jadi kepedulian, rasa cinta, jiwa nasionalisme yang harus kita pegang, rasa persatuan kepada seluruh apalagi kita tahu di Sulawesi Selatan ini kan banyak sekali ada beberapa suku ya kan, etnik. Jadi menjaga itu saja, menjaga persatuan itu bentuk daripada bela negara. Ya, saya jadi penasaran nih Pak Komandan, kalau untuk Desa Bahari tadi ya, pasti ada konsep-konsep bela negara nih yang dibawa ke sana. Kegiatan apa saja yang dilakukan di Kampung Bahari? Betul, jadi dalam Kampung Bahari Nusantara tadi saya katakan ada satu klaster namanya klaster pertahanan. Ya, ya tentunya pertama kita menanamkan jiwa rasa kepedulian terhadap wilayah pertahanan, kemudian menanamkan tadi bela negara. Kita juga mengajak merekrut pemuda-pemuda yang mungkin mau bergabung kalau kita ajak. Kemudian kita punya binaan namanya Pramuka Saka Bahari. Itu kan salah satu bentuk bagaimana menumbuhkan rasa cinta bela negara. Kemudian kita sosialisasi tentang ancaman-ancaman di wilayah Kampung Bahari. Contohnya seperti ini. Kira-kira ancaman apa yang paling menonjol di wilayah itu? Misalnya bahaya narkoba. Kita selalu mensosialisasikan atau memberikan penjelasan kepada generasi muda untuk anti terhadap narkoba. Itu suatu bentuk
daya tangkal terhadap ancaman. Karena ingat, saat ini ancaman itu tidak hanya dalam bentuk atau perang itu bukan konvensional saja. Yeah. Justru ada ancaman yang berbahaya yang sangat besar. Yang sekarang istilahnya ada namanya proxy war. Yeah. Proxy war ini adalah bentuk ancaman yang tidak kelihatan namun ada. Contohnya tadi narkoba, kemudian budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kita, kemudian paham-paham radikalisme ini yang justru itu yang lebih berbahaya daripada perang konvensional itu sendiri. Jadi itu yang kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa menjaga stabilitas keamanan itu tidak hanya harus jadi tentara dan sebagainya, tapi bagaimana menciptakan kondisi yang aman di wilayah masing-masing itu sudah bentuk kita menjaga stabilitas keamanan. Itu adalah clue-nya ya, Ya. menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Baik, Pak Komandan, kita jeda lagi sejenak, sebentar kita akan kembali lagi di sesi yang akhir ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimana caranya supaya salah satu kegiatan ya, salah satu program dari Lantamal 6 itu adalah penerimaan prajurit. Oh ya. baik, Nanti bagaimana, saya mau minta tips-tipsnya Pak. Karena banyak yang mengeluh ya, physically mereka mungkin tidak akrab dengan lautan. Sayang Pak ya, karena 2/3 wilayah kita kan sekali. lautan, Jadi perairan. sayang sekali kalau wilayah kita ini yang kekayaan alamnya luar biasa ini, justru kita membelakangi lautan. Justru kita harus menghadapi lautan. Masa depan bangsa ada di sana. Itu baru permukaan Pak, Betul. belum yang di bawahnya ya. Nah betul. Kayaknya nggak bisa dibilang orang Indonesia kalau nggak tahu berenang, apalagi tidak tahu menyelam. Ingat Mbak, Iya. bangsa kita adalah pelaut-pelaut ulung dan pelaut-pelaut ulung itu ada di Sulawesi ini, terkenal sampai penjuru dunia. Ya. Jadi harusnya lahirlah kesatria-kesatria atau pemuda-pemuda yang punya visi tentang kemaritiman, punya visi tentang kebahari, bagaimana memajukan kemaritiman atau wilayah perairan di wilayah kita. Saya jadi penasaran nih, semua prajurit TNI Angkatan Laut kayaknya punya rasa cinta yang besar kepada maritim. Ya, harus. Apa yang menyebabkan dia cinta sama laut ya? Tapi sebentar ya, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, Pak.
Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di program siaran TNI Polri edisi hari ini, hari Rabu 25 Januari 2023. Masih bersama dengan Bapak Komandan Lantamal 6 Makassar, Bapak Brigjen TNI Marinir Amir Kasman SEMM, putra daerah yang kembali ke Sulawesi Selatan dan tentunya akan membawa perubahan yang cukup signifikan untuk wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Lantamal 6. Baik, Pak Komandan, tadi kita sempat menyinggung ya, apa sebetulnya yang membuat prajurit TNI Angkatan Laut itu memiliki rasa cinta yang sangat besar pada dunia maritim. Dan ini kayaknya bisa jadi bekal nih buat mereka yang mau membuktikan dirinya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut, Pak. Baik, terima kasih Mbak Melani. Jadi memang kebetulan saat ini TNI Angkatan Laut ya, di seluruh jajaran Lantamal saat ini sedang melaksanakan perekrutan ya, penerimaan calon bintara maupun tamtama TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan ini memang saya ingin mengajak kepada putra-putri terbaik bangsa, mari bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Ada istilah join to the Navy to see the world. Mari bergabung dengan Angkatan Laut untuk melihat dunia. Ingat bahwa tadi saya katakan 2/3 wilayah NKRI ini adalah wilayah laut. Jadi sangat ditunggu, sangat dibutuhkan pengabdian dari putra-putra terbaik bangsa untuk menjaga wilayah kita ini. Ingat, sumber daya alam, kekayaan alam mungkin terbesar ada di lautan yang belum pernah kita kelola secara maksimal. Jadi mungkin saat ini kita lebih melirik kepada sumber daya alam yang ada di daratan. Namun itu kan pasti akan habis, Mbak. Yeah. Tapi kalau di lautan ini ya mungkin tidak akan habis. Namun apabila tidak kita kelola dengan baik, kita jaga dengan baik, justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar, kan justru kita yang rugi. Justru kekayaan alam kita ada di situ. Nah, terkait dengan perekrutan tadi Mbak menanyakan kok sangat sulit masuk Angkatan Laut. Sebenarnya tidak, ya tidak ada yang sulit. Memang dalam perekrutan TNI maupun Polri itu kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon. Dan kami di Angkatan Laut sekali lagi sangat menjaga kualitas dari penerimaan personil itu. Jadi kalau dikatakan sulit ya memang mungkin ada yang daftar beberapa kali gagal itu. Ya mungkin berarti ada persyaratan yang tidak terpenuhi karena menjadi prajurit TNI Angkatan Laut ini harus betul-betul yang terpilih baik secara fisik, kesehatan maupun psikologinya. Persyaratan-persyaratan itu harus terpenuhi karena kalau tidak ya tentunya tidak akan pas untuk berdinas di Angkatan Laut. Demikian, kalau Pak. mau persiapan fisik itu apa saja yang sebaiknya dilakukan, Pak Komandan? Ya fisik saya rasa mungkin semua penerimaan sama ya di angkatan. Jadi ada kemampuan samapta namanya lari, kemudian renang, push up, pull up, dan di situ sudah ada takaran persyaratannya. Salah satu tidak sulit kalau terlatih ya, kemudian renang juga ada. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan untuk generasi muda ya masalah kesehatan. Jadi memang syaratnya harus sehat, sehat secara fisik, termasuk ada tes kesoan namanya kesehatan jiwa yang juga perlu. Jadi memang banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Namun yakinlah kalau adik-adik kita mulai kecil sudah menjaga pola hidup, kesehatannya, mudah-mudahan bisa terpilih. Jadi tidak ada yang sulit. Jangan terlalu menjadi momok bahwa masuk Angkatan Laut itu sulit. Tidak, sama sekali tidak. Dan kami, ini yang perlu ya Mbak, saya sampaikan Mbak pada kesempatan ini. Bahwa TNI Angkatan Laut sangat menjamin tentang kemurnian atau dalam penerimaan kami betul-betul sangat selektif dan tidak boleh ada yang bermain-main. Tidak boleh ada percaloan atau ingat penerimaan ini tidak dipungut biaya dan yang diterima adalah yang terbaik. Kami tidak mengenal istilah ada yang bermain-main dengan percaloan atau bayar ini tidak ada. Jadi saya ingatkan sekali lagi tidak ada. Saya jamin itu 100%. Jadi yang diterima adalah hanya orang-orang terbaik. Jadi siapapun punya kesempatan Mbak. Mau itu siapapun, anak petani, anak nelayan, siapapun. Ketika dia memenuhi syarat, insya Allah akan kami terima. Dan jangan lagi ada cerita-cerita di luar, harus sekian, itu omong kosong ya. Demikian Mbak.
Baik, ini ada Pak Hasmar di Makassar yang menanyakan melalui kolom komentar di YouTube ya. Apakah di Lantamal 6 juga melaksanakan pendidikan perwira, bintara, dan tamtama? Kemudian ada Pak Leo di Makassar, mantap semangat selalu TNI-ku, salam hormat untuk Bapak di studio. Wah, kita nggak di studio nih, kita di ruang kerjanya Pak Iya. Komandan ya. Terima kasih. Ada Ibu Antini Maros, mantap Komandan, bravo TNI Angkatan Laut, Jalas Viva Jaya Mahe, semoga semakin banyak fasilitas pendidikan baru TNI Angkatan Laut. Nah, untuk Pak Hasmar di Makassar, apakah di Lantamal juga melaksanakan pendidikan perwira, bintara, dan tamtama? Ya, jadi saat ini untuk 2 tahun terakhir di Makassar ini sudah ada namanya Satuan Pendidikan di bawah Kodik Latel. Jadi mendidik prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut dan pelaksanaannya di Makassar ini namanya Satdik 2. Tapi khusus bintara dan tamtama. Iya. Kalau untuk pendidikan perwira masih dilaksanakan di Kota Surabaya, ya di Kota Surabaya. Jadi untuk level pendidikan Diktukpa ada di Surabaya. Termasuk pendidikan pengembangan lain masih di Surabaya. Tapi kalau untuk pembentukan Bintara Tamtama Satdik, Satuan Pendidikan yang kami baru ini sudah angkatan tahun ketiga yang sudah berlangsung. Jadi yang hari ini sedang proses perekrutan atau penerimaan werving, nanti setelah diseleksi diterima yang terbaik akan pendidikannya di Makassar sini, Mbak. Oh ya. Demikian. Nah itu ternyata ada pendidikan juga Pak ya, bukan cuma latihan tempur saja di TNI Angkatan Laut. Ya, jadi kalau perekrutan ini kan membentuk prajurit baru ya, jadi pembentukan dasar namanya. Jadi nanti setelah dibentuk sarmil, dasar-dasar kemiliteran, baru nanti penjurusan. Jadi itu nanti pengembangan. Ini jurusannya ini, ada yang korps pelaut, ada yang korps marinir. Nah, itu sudah sesuai dengan kejurusan atau kecabangannya masing-masing. Namun pendidikan dasarnya ada di Makassar ini ada, dan di Surabaya juga ada. Oke. Kalau latihan tempurnya gimana Pak? Kalau latihan, setiap satuan di TNI ini memiliki program latihan ya. Berdasarkan program latihan sudah tersusun, itu sudah pasti. Jadi kita tentara ini di samping operasi ada namanya latihan. Jadi yakinlah bahwa prajurit TNI ini kalau tidak melaksanakan operasi pasti melaksanakan latihan untuk menjaga profesionalismenya. Jadi prajurit itu pun walaupun sudah jadi tentara terus terlatih, Mbak, dan itu bertingkat dan berlanjut. Kita ada namanya geladi tugas tempur, gelagaspur. Jadi program latihan itu sudah tertata mulai awal tahun sampai akhir tahun sudah ada. Per TW sudah ada. Berarti di Lantamal 6 juga ada? Sama, baik itu di Pangkalan maupun di KRI maupun di satuan-satuan tempur lainnya pasti punya program latihan, dan itulah yang harus dijaga oleh seorang prajurit. Kalau di lingkup Lantamal melibatkan posalnya, lanalnya, atau dari luar juga bisa? Atau ada mungkin kegiatan di? Nah betul. Kalau latihan rutin itu ya, latihan rutin yang kita lakukan di setiap. Nah ada satu menarik Mbak ini yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam waktu dekat ini, tepatnya di bulan Juni nanti, di 2023 ini, ada kegiatan latihan besar yang cukup ini menjadi, menurut saya ini suatu kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Karena nanti di bulan Juni akan ada latihan multilateral. Jadi latihan bertaraf internasional yang dihadiri oleh 49 negara. Yaitu namanya MNEC, Multilateral Naval Exercise Komodo, keempat tahun 2023. Kebetulan tempatnya di Kota Makassar ini, di Sulawesi Selatan. Nah ini suatu event besar yang memang saat ini mungkin perlu saya sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa latihan ini tentunya sangat penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan, karena mendatangkan 49 negara itu bukan hal yang mudah ya. Dari seluruh benua ini Pak ya? Betul, ya dari Eropa, Amerika, kemudian Asia, banyak, ada 49 negara. Nah, kenapa memilih di Sulawesi Selatan? Nah, ini suatu kesempatan bahwa mungkin melihat bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar ini memiliki culture, memiliki sarpras, kemudian yang cocok lah untuk latihan ini. Jadi ini latihan keempat, sebelumnya dilaksanakan di Batam
tahun 2014, 2016 dilaksanakan di Padang, 2018 dilaksanakan di Lombok. Harusnya 2020 kemarin dilaksanakan, namun karena pandemi sehingga ditunda, tahun ini dilaksanakan. Yang keempat ini kita sebagai tuan rumah, jadi saya mengajak untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, mari mendukung, mari mensukseskan kegiatan latihan ini. Jadi nanti ada 49 kapal perang yang akan hadir ke sini, mungkin juga kepala staf angkatan masing-masing, kepala staf angkatan laut masing-masing negara akan hadir di sini. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat bagus, kita bisa memperkenalkan budaya, kemudian culture, pariwisata, kemudian ciri khas Makassar ini seperti apa. Jadi ini mari kita sukseskan acara ini sehingga kita sebagai tuan rumah menghadirkan kepala negara, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Demikian, Pak. Amin. Nah, ini kebanggaan tersendiri nih bagi Sulawesi Selatan ya. Tentunya, Pak. Ya. 4 bulan menjabat putra daerah langsung bikin event internasional, Pak, di sini. Nah, sebenarnya ini bukan event saya, tapi memang sudah program dari Mabesal. Kebetulan melihat potensi di Sulawesi Selatan ini lebih bagus untuk dikenalkan ke dunia internasional. Mungkin itu salah satunya, Pak. Kayaknya 60 menit tidak cukup, Pak. Ini kita berada di sesi yang terakhir. Mungkin ada pesan-pesan khusus kepada seluruh pendengar kita, terutama yang ingin menumbuhkan rasa si maritim nih, Pak. Silakan. Baik, Mbak Melani. Jadi kalau boleh saya berpesan, karena saya profesinya di Angkatan Laut, saya ingin mengajak generasi muda, adik-adik saya semua, mari memandang lautan itu bukan sebagai belakang rumah kita. Lautan adalah pekarangan depan kita yang harus kita songsong, harus kita tatap jauh ke depan. Ingat, bangsa ini pernah besar, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, itu karena kebesaran armadanya, kebesaran angkatan lautnya, sehingga dia bisa menguasai samudera. Nah, itu. Jadi bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang makanya kita adalah negara maritim terbesar di dunia yang harus kita songsong, harus kita cara pandang kita harus ke sana. Jadi saya ingin mengajak para generasi muda, mari kita boleh bergabung dengan TNI Angkatan Laut, boleh menekuni profesi-profesi kelautan, karena ingat potensi wilayah, potensi laut itu sangat banyak sekali, baik di ekonomi, pariwisata, yang mungkin belum tergali sampai saat ini. Jadi mari cara pandang kita, visi kita, pandanglah lautan sebagai masa depan kita, bukan belakang rumah kita. Mohon maaf ya, kalau kita melihat di masyarakat kita kan, kalau rumahnya itu selalu menghadap ke daratan, bukan ke lautan, padahal sebenarnya lautan itulah masa depan kita. Kalau katanya presiden dulu, mari menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, itu harus kita buktikan bahwa kita negara maritim terbesar di dunia. Nah, itu. Jadi kalaupun ada yang mau bergabung bersama TNI Angkatan Laut, saya sangat senang, kita semua sangat mengharapkan ada pemuda-pemudi yang mau bergabung mengabdikan hidupnya untuk negara di bidang TNI Angkatan Laut. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Brigjen TNI Marinir Amir Kasman SEMM, Komandan Lantamal Makassar. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya 1 jam itu nggak cukup. Setiap bulan ada kesempatan dari ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita khususnya di Lantamal Makassar seputar kegiatan TNI Angkatan Laut. Nantikan terus pada program siaran TNI Polri. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Melani atas kehadirannya. Terima kasih. Sampai jumpa pendengar pada edisi siaran TNI Polri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.